Calon bek timnas Indonesia Kevin Dix, menjadi penyelamat FC Copenhagen setelah mencetak gol penting dalam pertandingan melawan Real Betis di ajang Conference League pada Kamis malam ini. Gol penyeimbang yang dicetak Dix melalui titik penalti berhasil membawa timnya meraih hasil imbang 1-1 di Stadion Benito Villamarin, Spanyol. Laga ini berjalan cukup sulit bagi Copenhagen, namun berkat perjuangan keras, mereka pulang dengan 1 poin berharga. Pertandingan dimulai dengan tekanan besar dari Real Betis, dan mereka langsung unggul pada menit ke-8 lewat gol spektakuler Abde Ezal Suli. Tembakan jarak jauh Ezal Suli memaksa kiper Copenhagen, Nathan Trott, untuk memungut bola dari gawangnya. Meski tertinggal, FC Copenhagen tidak kehilangan semangat. Tim asal Denmark ini terus berusaha menekan Betis dan bermain dengan penguasaan bola yang cukup baik, meskipun tuan rumah tampak lebih mendominasi. Usai pertandingan, Kevin Dix mengungkapkan rasa puasnya setelah berhasil menyelamatkan tim dengan gol penaltinya. "Kami sangat membutuhkan hasil ini, dan meskipun 3 poin akan lebih baik, saya senang kami bisa mendapatkan 1 poin penting," kata Dix kepada Disney+. "Kami memulai laga dengan baik, tetapi kebobolan gol indah dari lawan. Saya merasa kami masih mengendalikan permainan dan ini adalah pertandingan khas Eropa untuk kami," sambungnya. Momen penting bagi Copenhagen terjadi di babak kedua, ketika Hector Bellerin melanggar Dix di dalam kotak penalti. Wasit tak ragu menunjuk titik putih, dan Dix yang bertanggung jawab sebagai eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Tendangannya yang terukur membuat kiper Betis, Adrian, tak berkutik, dan skor menjadi imbang 1-1. Gol ini menjadi titik balik dalam pertandingan, meskipun Betis terus menekan di sisa waktu. Pertahanan solid Copenhagen, ditambah dengan beberapa penyelamatan gemilang dari Nathan Trott, memastikan skor tetap 1-1 hingga peluit akhir berbunyi. Hasil ini menjadi poin pertama FC Copenhagen di fase grup Conference League, setelah sebelumnya mereka harus menelan kekalahan dari Jagiellonia Bialystok di laga pembuka. Poin ini menjadi sangat penting bagi Copenhagen yang kini berada di posisi ke-25 dari 36 tim yang bertanding dalam fase Liga Conference League. Dalam pertandingan berikutnya, Copenhagen akan menghadapi Istanbul Basaksehir di kandang mereka sendiri, Parken Stadium. Dengan momentum positif dari hasil imbang melawan Betis, Copenhagen berharap bisa meraih kemenangan pertama mereka di ajang ini dan terus memperbaiki posisi di klasemen. Penampilan Kevin Dix yang impresif tidak hanya memberikan poin berharga bagi timnya, tetapi juga membuktikan bahwa ia memiliki peran kunci dalam skuad Copenhagen, terlebih dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Eropa. Di satu sisi, seusai pertandingan, pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup mengaku cukup puas dengan hasil imbang anak asuhnya. Menurut Nestrup, Kevin Dix dan tim bermain sangat solid. "Kami tunjukkan performa yang sangat bagus meski di situasi cukup sulit," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi klub. "Kami bermain dengan baik meskipun mereka mencetak gol lebih dulu melalui sepakan jarak jauh. Secara keseluruhan kami bermain matang dan solid di hadapan publik tuan rumah," sambungnya. Soal pemilihan Kevin Dix jadi algojo penalti, Nestrup mengaku tidak punya alasan khusus. Menurutnya Kevin memang jadi penendang penalti kedua setelah Diogo Gonçalves. "Tidak masalah jika kami punya pemain yang bisa melakukan eksekusi penalti. Pertama ada Diogo dan sekarang Kevin Dix, yang sepertinya sangat menikmati bermain di bawah tekanan," ujarnya. Pujian dari Nestrup kepada Kevin Dix ini tentu jadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia. Kevin Dix akan jadi pemain yang bisa membawa skuad merah putih bermain apik saat berada dalam tekanan. Sementara itu, proses naturalisasi Kevin Dix masih berjalan sesuai prosedur. Bek berusia 29 tahun itu sebelumnya menyatakan siap mengubah status kewarganegaraannya demi membela timnas Indonesia. Hanya saja, peluang Kevin Dix untuk bisa bermain melawan Jepang maupun Arab Saudi terbilang cukup berat. Hal tersebut diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga yang berkaca dengan kondisi pemerintahan era Prabowo Gibran yang baru saja berjalan. "Teman-teman kan tahu, pemerintahan masih baru. Ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet juga berubah. Kemenkumham tadinya 1 jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya," kata dia. Menurut Arya,
Seluruh proses naturalisasi seorang pemain harus selesai setidaknya 7 hari sebelum pertandingan untuk dapat bermain di putaran ketiga. Dengan laga pertama melawan Jepang yang dijadwalkan pada tanggal 15 November dan batas waktu untuk menyelesaikan proses ini adalah pada tanggal 8 November. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi ini kemungkinan besar akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, terutama dengan adanya transisi pemerintahan baru dan perubahan di kementerian atau lembaga terkait. Hal ini membuat naturalisasi Kevin Dix sulit selesai sebelum 2 laga penting pada November tersebut. Dengan situasi ini, PSSI menargetkan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix agar dapat dimainkan dalam 2 laga penting pada Maret tahun depan melawan Australia dan Bahrain. Setidaknya PSSI memiliki waktu 4 bulan untuk menuntaskan perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 28 tahun tersebut. Tentu sangat disayangkan jika pemain FC Copenhagen ini tidak bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang, padahal, skuad Garuda sangat membutuhkan kemampuannya untuk menghadapi raksasa Asia, yaitu Jepang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan kemenangan untuk terus bisa melanjut perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, mengingat timnas Indonesia belum sama sekali meraih hasil 3 poin di semua laga yang telah dijalani. Saat ini, timnas Indonesia baru mengoleksi 3 poin di grup C ini. Skuad Garuda masih banyak membutuhkan banyak poin jika ingin terus tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Minimal skuad Garuda harus bisa finish di posisi keempat untuk melanjutkan ke ronde keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dari itu, kedatangan Kevin Dix sangat diperlukan untuk menguatkan pertahanan skuad Garuda dari serangan tim lawan. Namun sangat disayangkan, dirinya tidak bisa menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia dikarenakan proses pemindahan kewarganegaraan dirinya masih perlu proses yang lama. Padahal, timnas Indonesia di bulan November mendatang akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. 3 poin pun harga mati bagi skuad Garuda. Namun, dengan ketidakpastian pemain FC Copenhagen tersebut bergabung dengan timnas Indonesia membuat pertahanan skuad Garuda akan mengalami ujian yang berat dari tim besar Asia itu. Walaupun bek-bek timnas Indonesia sekarang adalah pemain yang bagus, namun akan terasa sulit untuk melawan ketangguhan tim lawan, khususnya adalah Jepang yang mempunyai serangan yang sangat mematikan untuk tim tuan rumah seperti timnas Indonesia.